Ini aku lagi pakai motor Beat Street. Aku mau buat konten sekedar nostalgia guys. Aku belum pernah lagi buat konten pakai motor ini. Dan dulu aku inget banget pas masih pakai KLX itu aku konten pakai HP itu guys. Dari yang awalnya itu pakai HP, pakai kamera Ycam, terus Ycam lagi, akhirnya sekarang GoPro. Yo, what's up guys, kembali lagi bersama aku Bintang Miftaudin. Dan gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya guys ya. Ini aku lagi pakai motor Beat Street ya. Oke, bismillah, kita jalan dulu lah ya. Bismillah. Yo guys, nah jadi hari ini aku pakai Beat Street karena aku mau buat konten sekedar nostalgia guys. Aku belum pernah lagi buat konten pakai motor ini karena motor ini udah lama banget ya. Ini motor kedua yang aku pakai untuk buat konten, buat harian. Kali ini kontennya kita sekedar nostalgia guys. Nah, ini Beat Street tahun 2016 atau 17 ya. Pemakaiannya tahun 2020 kalau nggak salah tuh, 2020 atau 2019. Motor pertama aku itu KLX 150 BF guys. Itu motor pertama aku untuk konten, untuk pakai harian KLX itu ya. Dan akhirnya dijual lah di tahun 2019 akhir, kalau nggak salah 2019 akhir. Dan datanglah motor ini di awal tahun sebagai gantinya, karena waktu itu ada keperluan lah guys. Jadi mau nggak mau motornya itu dijual, si KLX nya. Sebenarnya sayang juga sih motornya dijual, cuman gimana lagi ya kan, mau nggak mau. Nah ini pas aku pakai motor ini, nah aku sering konten pakai ini. Beberapa hari pas motor ini ada di rumah, aku sering banget guys pakai wheelie belajar wheelie waktu itu. Itu aku berapa kali jatuh, habis itu udah nggak ada lagi aku main wheelie karena kayak untuk apa gitu kan, wheelie kayak gitu. Jadi udahlah sekarang main safety aja. Nah setelah itu di tahun 2021 akhir, bila ada rezeki bisa upgrade ke R15 yang berasko itu guys. Dan dulu aku inget banget pas masih pakai KLX itu aku konten pakai HP itu guys. Pakai HP ditaruh di helm. Coba teman-teman bayangin aja, ada HP di helm gitu. Dan aku di helm itu nggak pakai mountingan gitu, nggak pakai. Aku cuman diikat pakai tali sepatu. Nah cara ngikatnya itu pandai-pandai lah gimana biar lebih kuat dan kokoh di helm ya gitu. Jadi kalau misalnya pakai mounting mungkin agak sedikit tertolong lah ya, kayak keren atau enggak ya itu masih tertolong lah ya. Ini aku pakai tali sepatu guys, bayangkan. Tapi waktu itu karena udah terbiasa, jadi aku oke aja lah ya kan, fine aja. Dan orang juga nggak terlalu merhatiin banget gitu. Di hari-hari pertama emang iya sih agak malu gitu kan diperhatiin orang karena pakai tali sepatu dulu di helm. Pokoknya sedih banget guys dulu awal-awal pertama kali konten. Ada teman-teman aku, gak usah sebut siapa namanya, pokoknya adalah dia temen aku juga waktu itu. Dia komen, udah jangan konten kayak gini-gini, nggak jelas katanya begitu. Karena emang konten aku waktu itu cuman random aja guys, kayak video vlog gini, terus aku nggak ada ngomong, aku buat konten ngebut aja jalan-jalan. Nah ada juga sih konten-konten yang aku tuh sambil ngomong, ada juga, cuman emang belum jelas sih ya. Kalian tahu sendirilah kalau pertama kali buat konten tuh gimana ya kan. Ya pokoknya sampai ada yang komen kayak gitu, mana aku nggak terlalu peduli lah. Ya mungkin karena emang kualitas dari handphonenya nggak terlalu memadai guys. Dan itu waktu itu handphonenya aku pakai Asus Zenfone Max Pro M2. Nah waktu itu kan viral banget tuh ya handphone itu pada zamannya ya guys ya. HP yang harganya tuh murah dan lumayan bagus lah. Karena yang iklanin waktu itu Just No Limit. Aku beli gara-gara ini iklaninnya itu Just No Limit guys. Nah jadi nih, aku ingat banget waktu KLX tuh lewat sini nih, konten pagi-pagi. Aku pernah juga ngonten sambil bolos sekolah. Aku pengen ngonten gitu pagi-pagi, jadi akhirnya bolos, alasannya sakit, kocak. Nah waktu itu udah terjual KLX, alhamdulillah aku bisa upgrade kamera ke kamera Ycam
Itu aku beli kondisinya second guys. Itu di saat motor KLX-ku udah dijual dan udah terganti pakai Beat ini. Jadi aku motornya pakai Beat inilah. Kamera Ycam itu cocok banget buat YouTuber vlogger, motor vlogger yang pemula-pemula guys, itu cocok banget. Karena pertama dari harganya itu murah. Ini padat banget nih di Simpang 4, harganya murah, terus mekanis memakai si kameranya pun dibilang lumayan simple, jadi kita nggak terlalu bingung guys. Kamera yang aku pakai itu kan kamera yang belum dimodifikasi gitu. Jadi kamera itu ada yang dimodifikasi atau ada yang bener-bener original gitu guys, yang belum diapa-apain. Aku waktu itu kan beli keadaan second tapi belum dimod. Nah, untuk ngerekam suaranya itu aku pakai handphone ngerekam suaranya guys. Jadi terpisah antara video sama suara, itu terpisah gitu. Yang bikin ribetnya pas ngeditnya. Pas ngeditnya itu lumayan ribet karena kita harus nyatuin antara video sama suaranya itu. Lumayan ribet di pengeditannya guys, cuman untuk kualitasnya lumayan oke lah untuk harga segitu. Aku pakai kamera tuh lumayan lama sampai akhirnya aku ada rezeki lagi, aku beli Ycam lagi tapi yang udah dimodifikasi guys, yang udah bisa dipasangin mic eksternal, namanya itu Ycam Mode. Nah, mode itu artinya modifikasi, yang udah dimodifikasi, udah dipasang audio jacknya, jadi udah bisa dicolokin pakai mic eksternal. Nah, itu enak banget buat ngonten, jadi kita nggak perlu ngepas-ngepasin lagi pas ngedit, nggak perlu lagi ngepas-ngepasin suara sama videonya, karena itu keadaan second dan pernah dimodifikasi. Ada lagi guys trouble-nya itu slot memorinya itu nggak bisa ngebaca. Cuman beberapa momen kadang-kadang dia mau ngebaca, kadang-kadang enggak. Yang namanya juga keadaan second dan udah dimodifikasi, pasti rentan banget sama kerusakan-kerusakan seperti itu. Karena udah ribet banget ya, karena udah capek banget aku ngonten terus ngeditnya dipisah-pisah gitu, akhirnya aku vakum guys. Vakum lumayan lama, itu udah ada mungkin setahun lebih lah ya, kurang lebih lah setahun. Jadi aku vakum gara-gara device aku itu nggak mendukung gitu. Jadi aku fokus ke real life dulu sampai akhirnya alhamdulillah banget di tahun ini aku bisa upgrade ke GoPro Hero 11 Black. Alhamdulillah banget kan. Aku nggak ada expect sih mau beli GoPro gini-gini, cuman yang namanya juga rezeki yang tidak terduga waktu itu. Alhamdulillah aku bisa beli ke GoPro 11 Black, GoPro Hero 11 Black. Nah, inilah yang kalian lihat nih, aku pakai GoPro sekarang guys. Dari yang awalnya itu pakai HP, pakai kamera Ycam, terus Ycam lagi, akhirnya sekarang GoPro. Dulu Ycam itu murah guys, harga secondnya itu 500 sampai 400 ribuan pun ada waktu itu. Jadi cocok banget buat yang mau mulai ngonten. Jadi begitu ya guys ya. Udah, ini aku mau mutar dulu lah. Ini mau kemana anjir? Dulu aku inget banget tuh ngerekam masih pakai HP, terus aku willy pakai ini tempat tadi tuh pas kita opening. Nah, di situ jalan-jalan yang sepi, yang tembusan antara Putihan ke Blok D, aku konten willynya di situ guys. Dulu kalau kalian mau lihat kontennya ini, aku taruh linknya di atas video ini ya, di atas nih. Aku juga ingat banget waktu dulu itu pas aku masih pakai Beat-nya guys ya. Aku masih pakai Beat dan teman-teman aku itu kebanyakan motor-motornya itu motor sport firing, motor-motor trail kayak KLX The Tracker gitulah ya. Pokoknya motor-motor yang keren lah ya pokoknya. Dan aku pakai motor Matic sendiri waktu itu. Aku pakai motor Beat ini. Kalau ditanya ada rasa malu atau gimana enggak gitu, gengsi atau gimana, kalau ditanya seperti itu, memang ada rasa gengsi atau minder, itu ada guys. Cuman tergantung kita gimana ngontrolnya. Nah, kalau aku waktu itu ngontrolnya ya ya udahlah, ngapain diikutin kan, gengsi juga. Karena gengsi sama minder itu hal yang wajar guys, karena kita pede sendiri di antara yang lain, itu hal yang wajar kok. Tapi jangan jadikan hal tersebut buat kita berhenti untuk motoran atau riding atau nggak ikut gabung. Jangan sampai hal itu mendorong kalian untuk tidak bergerak gitu. Kalian ubah atau kalian olah itu suatu semangat untuk kalian dulu gitu. Aku sering banget dulu motoran, sering banget ketinggalan dulu. Cara mengatasinya aku ya di depan, aku selip-selip ya kan, aku di depan, jadi mereka terbatas. Kecepatannya tuh aku yang ngatur karena aku di depan. Dan motor Beat ini nggak terlalu lambat-lambat banget kok, 100 tembus juga. Jadi begitulah waktu masa-masa aku pakai Beat guys. Akhirnya di tahun 2020 akhir
kalau nggak salah 2020 akhir ya. Nah di situ barulah datang Brasco R15 aku itu. Akhirnya Brasco datang dan akhirnya sama-sama motor kopling ya, pokoknya gitu ya, jadiin motivasi aja guys. Dan teman-teman aku juga support aja gue pakai motor Matic. Mereka nggak kayak rasis atau ngerendahin gitu, enggak. Mereka oke, fine gitu kan, ayo kita motoran bareng, nggak perlu motor apa, yang penting kita riding bareng gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ini aku lagi di Belilas ya guys ya. Nih muter-muter aja sih, muter-muter Belilas kita, sekalian ngobrol-ngobrol, nostalgia. Aku pun kangen sih sebenarnya sama motor KLX aku guys, kangen banget. Sampai aku ada niat gitu kalau suatu saat ada rezeki aku pengen beli motor KLX lagi dengan warna yang sama. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi warna yang kayak dulu itu, warna putih merah atau merah putih. Itu udah nggak ada lagi guys kayaknya ya, di beberapa tahun ke depan udah tergantikan sama warna-warna baru. Ya kalau misalnya nggak ada ya kita cari yang warnanya itu yang masih ada merah putihnya. Intinya KLX lah gitu ya, sekedar mengenang gitu masa lalu. Tapi nantilah kalau ada rezekinya. Ya begitulah guys, banyak banget ya, panjang banget lah perjalanannya. Yang dari kameranya HP, terus motornya motor yang biasa-biasa aja. Dan alhamdulillah sekarang udah pakai Brasco, kamera udah di-upgrade ke GoPro ya kan. Kita nggak ada tahu guys masa depan guys. Dan ini untuk aku, untuk saat ini mungkin ini adalah suatu hal yang biasa untuk beberapa orang, tapi menurutku ini adalah suatu yang besar untuk saat ini yang aku dapat. Nah alhamdulillah banget kan. Kita muter lagi guys. Sekarang subscriber aku masih 500-an dan belum sampai 1000. Ya itu karena aku jarang banget upload, dan ini baru beberapa kali aku upload ya semenjak ada GoPro ini. Karena emang susah ngatur waktunya guys. Cuman aku usahain satu konten lah, untuk satu minggu minimal ada satu konten. Ya aku sempetin lah ya. Udah minim banget tuh. Sebagian orang mungkin bakalan malu kalau misalnya ngonten pakai HP di handphone, pakai HP di helm, nah ditempel-tempelin kayak gitu. Ya mungkin sebagian orang bakalan malu, cuman aku berpikir kalau nggak dari HP itu dimulai dari apa gitu kan, yang pakai yang seadanya aja lah dulu. Kalau misalnya kita nunggu kamera, kita nggak akan bergerak guys, nggak akan ada isi konten di YouTube kita. Jadi aku waktu itu bodo amat lah ya, penting aku ngonten pakai HP di helm. Waduh. Buat teman-teman yang baru mau mulai YouTube, ayo semangat. Nih aku juga masih ada 500 subscriber sih, masih kecil banget ya YouTube-nya. Dan target aku semoga tahun ini tembus 1000 lah, tahun ini aja 1000. Bismillah aja, nggak ada yang nggak mungkin. Bagi teman-teman yang baru datang jangan lupa subscribe ya guys ya. Thank you banget nih bagi teman-teman yang udah subscribe. Pokoknya target kita tahun ini 1000, minimal 1000 aja. Yaudah guys, mungkin sampai gitu aja ya kita nostalgianya. Ini aku konten-konten nostalgia doang, ingat-ingat kenangan-kenangan masa lalu. Jadi mungkin sampai situ aja ya kontennya. Next aku mau buat konten, aku mau benerin Brasco, konsernya itu trouble guys, mau aku ganti. Mungkin insya Allah bakalan aku kontenin ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys, see you.